Pasti dong, semua pasti ingin RGB. Yakin Saya yakin. ingin? Hah? Kamu juga ingin? Halo, salam istimewa dari Jogja. Saya pada kesempatan kali ini kedatangan seorang tamu istimewa, teman lama saya. Namanya pasti sudah pada tahu kan? Om Benny Lodovic Tololase. Ya. Jadi Om Benny ini adalah, Mas Benny ini adalah teman saya yang udah mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu ya. 25 tahun. 25 tahun. Ya. Jadi awal muasalnya Om Benny ini di Jogja ya, dulu kuliah di Jogja. Ya. Dan kita dipertemukan karena memang kita memiliki minat yang sama pada itu 25 tahun yang lalu. Minat terhadap komputer, terhadap PC. Betul. Spesifiknya mulai belajar overclocking waktu itu ya, kita mulai dekatnya. Bagaimana caranya menjual PC lebih mahal daripada yang lain? Intinya sama, mencari profit lebih dengan value added. PC itu bisa lebih kencang dari defaultnya waktu itu, seperti itu. Nah kebetulan banget hari ini Om Benny ini pas ke Jogja karena anaknya kuliah di Jogja. Ya, masuk jadi kuliah. Setelah 25 tahun anak kita sama-sama sudah akan mulai kuliah nih tahun ini. Tua banget ya ADW ya. Ya, dan ternyata Om Benny ini anaknya kuliah di kampus yang sama dengan Om Benny ya, di UPN ya? Iya, di UPN. Luar biasa. Iya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba ngobrol-ngobrol sering sama kalian tentang beberapa fenomena yang ada di dunia PC rakitan ya, custom PC ya. Dan ini dari pengalaman kita yang sudah 25 tahun emang menggemari dan menyenangi bidang ini, itu luar biasa ya perkembangannya ya, dari 25 tahun yang lalu sampai sekarang. Makanya jangan kemana-mana, ikutin podcast ini. Oke, dengan perkembangan yang sangat cepat sekarang dari hardware ya kita ngomong ya, perkembangannya dari Nvidia, dari Intel, dari AMD dan vendor-vendor lain sangat cepat ya, generasi ke generasi semakin pendek waktunya. Beberapa seri Intel bahkan nggak nyampe setahun sudah diganti lagi platformnya. Kalau dari Mas Benny sendiri, kira-kira fenomena seperti ini apakah bisa jadi benefit buat user yang ingin rakit sebuah PC? Nah, di sini kan yang lagi-lagi kita ngomongnya itu pemahaman calon konsumen, yaitu teman-teman sendiri, bahkan kami sendiri yang ya bisa dibilang cukup lama itu kadang-kadang juga masih bingung. Ini maunya vendor itu kemana sebenarnya? Arahnya kemana? Arahnya mau diapain nih sebenarnya? Tetapi pada akhirnya kembali lagi ke pemahaman kita akan apa yang kita butuhkan. Nah, problem terbesar di market, kita ngomong di Indonesia. Dan kalau saya lihat juga di community di luar negeri, sebenarnya kondisinya sama. Artinya mereka mengalami hal yang sama juga. Apakah teman-teman itu memahami kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan dari ketika saya mau bangun PC nih, kebutuhannya sudah benar-benar deep understand gitu, paham nggak dengan kebutuhannya? Contoh, kalau kita ngomong kebutuhan game itu kan bukan productivity ya, kecuali pada sebagian kecil orang yang memang sangat profesional di bidang e-sport, itu kecil sekali, mungkin less than 1% dari seluruh komunitas gaming. Lebih ke fun ya kalau game ya, hiburan ya. Nah, hiburan itu kan tidak ada menghasilkan, tidak productivity. Sehingga muncul ketika adu-adu spesifikasi, waduh, sultan dan tidak sultan. Padahal sama-sama main game yang sama. Bedanya mungkin dia bisa berjalan di rata kanan, kalian yang punya spek lebih kere ya, biasa-biasa aja itu rata kiri. Tapi at the end, poinnya adalah playable kan, sama-sama mendapatkan fun dari game itu. Itu kita ngomong game, which is tidak menghasilkan atau tidak memiliki produktivitas value. Tapi kalau kita ngomong dengan contoh konten kreator atau sekarang yang lebih keren dengan istilahnya itu mencoba generate sebuah learning machine dengan menggunakan AI misalnya, itu udah mulai muncul nih sekarang. Iya, AI. AI mulai ngomong AI, padahal nggak tahu itu AI-nya apa. Hanya masih pokoknya biar kelihatan up to date kita ngomongnya AI misalnya. Nah, itu belum tahu apakah itu memiliki produktivitas secara value atau tidak. Oke, kita ke konten kreator misalnya, orang yang menghasilkan sebuah konten video menghasilkan uang untuk dia, ya kan? Dia butuh sebuah alat, sebuah tools agar dia lebih produktif. Misalnya membuat videonya bisa lebih banyak dalam kurun waktu yang sama, ya kan? Artinya apa? Butuh komputasi mungkin dari sisi prosesor dengan core yang lebih banyak, memiliki instruksi-instruksi khusus, misalnya EV1 yang sudah lagi tren saat ini kan. Bisa mengenali beberapa akselerasi dari software-software tertentu seperti Adobe Premiere lah, atau software-software spesifik lainnya. Kedua, kita lihat juga ada yang menggunakan GPU saat ini, parallel computing, untuk bisa menunjang akselerasi, di mana di sini kan si kubu hijau harus kita akui dia lebih leading dibandingkan yang lebih efisien, lebih leading lah, lebih
lebih mature dibandingkan si kubu merah. Lebih optimal dengan kebanyakan software-software productivity. Ya. Tapi ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan mending hijau atau mending merah. Kembali lagi gitu, kamu butuh sebuah tool, sebuah alat yang menunjang produktivitas super high efficient. Ya, jangan tutup mata dengan alat atau tools yang memang bisa memberikan efisiensi lebih tinggi gitu. Bukan mendang-mending, oh ini tapi ada kompensasinya. Misalnya, oh jadi lebih lama gitu. Atau jadi hasilnya kurang sempurna seperti Radeon Pro Render itu kemarin kan. Hasilnya kok jauh berbeda. Betul, lebih cepat tapi hasilnya tidak sebaik yang pakai cycles atau yang pakai optics misalnya. Tapi faktanya dia lebih cepat. Itu adalah fakta. Masalah resultnya itu nanti bisa dioptimasi dari softwarenya sendiri ataupun Radeon Pro Render yang dari AMD-nya. Dan kita nggak tahu itu urusan mereka. Tetapi ketika mereka bertahan dengan tampilan akhir yang seperti itu, nanti otomatis lama-lama akan ditinggalkan karena tidak sempurna, lightning-nya jelek lah, ya kan? Dan noise-nya lah. Ya, dan noise-nya lebih tinggi. Nah, itu nanti pemilihannya kembali ke konsumen atau kalian yang menilai sesuatu akselerasi itu tadi. Karena akselerasi bisa di-skip kok. Sama seperti orang lagi balap, dia nikungnya itu nyuri tikungan. Bukan seharusnya tikungan dia nyuri, tapi dia bisa lebih finish lebih cepat. Nah, itu yang banyak dilakukan oleh para developer ataupun vendor yang menanamkan sebuah fitur yang mereka klaim sebagai akselerator tadi. Nah, jadi perkembangan teknologi ini tetap harus disikapi dengan bijaksana. Yang tadi Mas Benny bilang, sebaiknya kalau kalian memang ingin merakit sebuah PC custom, merakit sebuah PC, pahami dulu kebutuhannya, lihat apa yang ada opsi yang ada di market sekarang, bisa dibandingkan juga harganya. Kira-kira kebutuhan kalian lebih cenderung kemana, sehingga kalian mendapatkan sebuah sistem PC yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan optimal dengan apa yang kalian akan lakukan dengan PC itu dengan budget sesuai dengan budget kalian. Jadi tetap harus belajar, harus banyak baca, harus banyak lihat review, dan harus banyak referensi ya, supaya kalian bisa benar-benar sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Harusnya kan PC itu personal computer, should be so personal. Tidak akan pernah ada spesifikasi yang salah atau bisa ada orang menyalahkan spesifikasi PC kita, asalkan kita puas dengan kita itu, paham dan kita puas dan kita bahagia dengan itu. Contoh gampang ya, sekarang kan musim-musim mahasiswa baru nih, banyak pertimbangan bagi anak-anak teknik misalnya, oh saya butuh PC yang bisa menjalankan AutoCAD. Ini khususnya beberapa mahasiswa, calon mahasiswa yang masuk di teknik sipil atau arsitektur ya, mereka butuh itu. Apakah butuh Quadro? Ya enggak gitu loh. Karena kebutuhan kamu belum sampai ke situ detailnya. Quadro itu dibutuhkan yang udah profesional, yang menghasilkan. Waktu kuliah kan masih belum menghasilkan nih. Yang penting saya tahu dulu nih cara menggunakan softwarenya, cara mengakselerasinya, dan bisa sedikit mengefisiensi waktu. Belum tentu butuh Quadro, karena Quadro kita kembali lagi. Regonya larang. Regonya larang. Dan itu memang hanya orang-orang profesional yang bisa merasakan benefitnya ya. Iya, betul sekali. Jadi ada customer saya yang terus terang tuh bingung, anaknya masuk arsitek. Dia udah bingung duluan tuh memilih PC buat anaknya yang ketika anaknya sodorin, buset harganya puluhan juta yang dia nggak sanggup gitu. Di dalamnya tuh ada Quadro. Saya tanya kenapa ini harus pakai Quadro? Anak saya minta Quadro karena dia melihat si perusahaan ini pakai Quadro. Waduh. Ya belum, kan ini masih tahap belajar. Ya, naik motor seorang pembalap ya, Valentino Rossi, apa mungkin langsung dikasih motor balap yang 500 cc itu? Belum tentu. Bisa jadi dia dari motor matic duluan, dia belajar bawa motornya dulu gitu. Nggak langsung bilang ke bapaknya, Pak saya mau beli motor yang 500 cc yang langsung saya bisa bawa di Mandalika misalnya. Jadi analoginya seperti itu ya, siapapun kalian, konten kreator lah, atau programmer lah, atau mungkin interior design lah, tidak selalu hardware yang digunakan profesional itu bisa kalian butuhkan sekarang ya. Tapi contoh analogi pas tuh. Seorang pembalap motor tuh nggak tiba-tiba naik motor MotoGP, motor special engine dari pabrikan motor yang raksasa di dunia. Mereka pasti juga belajar dengan motor-motor biasa ya. Dan belum tentu ketika mereka tiba-tiba belajar motor dikasih motor balap gitu bisa langsung bisa jadi bagus ya. Kalau dibalikin misalnya laptop tadi, oke saya beliin kamu deh PC yang ada Quadronya, terus tiba-tiba jadi sarjana arsitek gitu. Tidak juga gitu loh. Tidak juga. Itu nanti tahapnya ketika sudah mulai produktif, membuat lebih presisi, karena yang Quadro itu kan punya yang namanya double precision ya. Yang bisa sangat-sangat presisi lah. Beberapa situasi yang benar-benar butuh
detail tingkat tinggi itu mungkin butuh Quadro. Jadi sebenarnya konten ini bagus untuk orang-orang tua juga seperti kita sih. Yang seumuran kita kan mulai kuliah. masuk sekolah sih sebenarnya. Tiba-tiba anaknya nongol pakai GeForce RTX 4090. Ini buat apa? Tahu-tahu anaknya buat main game, tapi anaknya bilang ini nanti menunjang kuliah saya loh, Pak. Jadi ya gitu ya. Intinya tetap kalian itu harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak baca supaya PC yang ingin kalian rakit nanti itu benar-benar sesuai, optimal dengan apa yang kalian butuhkan. Betul. Oke, itu yang pertama ya, section pertama ya. Habis ini kita akan bahas hal lain ya. Jadi kalau kita sering masuk ke beberapa forum PC build di Facebook misalkan ya, kan selalu banyak discuss nih tentang spesifikasi sebuah PC. Ada satu kalimat yang memang sering banget saya lihat ya, yang memang jadi sangat common ya. Ini worth it nggak? Ini worth it nggak? Jadi ya memang banyak banget ya. Banyak juga yang di line up WhatsApp kita maupun di komen-komen di YouTube kita itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali nggak bisa saya jawab ya. Ya, karena memang tidak ada jawabannya. Iya. Karena itu nggak bisa jawab. Itu personal sekali dan itu bisa sangat banyak relatif jawabannya. Dan yang paling sering saya temui adalah worth it atau enggak ini hardware ini. Nah, kalau menurut Mas Berry sendiri worth it atau enggak itu gimana sih sebenarnya? Kalau kita generalisasikan arti worth it itu berarti kan uang yang dibayarkan dengan performa didapatkan. Ini secara general karena worth it itu sangat luas sekali. Ada yang worth it untuk seorang content creator, ada yang worth it untuk seorang gamers, ada yang worth it untuk seorang calon arsitek misalnya, atau yang suka render farm, worth it. Jadi worth it itu luas. Oke, kita persempit nih. Worth it itu adalah sesuatu yang sesuai harapannya performa dengan uang yang dibayarkan. Kita juga nggak tahu uangnya berapa. Hukum price performance. Price performance. Dari kacamata masing-masing pribadi. Sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Beda lagi kalau kita ngomong keinginan. Benar. Sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ini quote-quote seperti ini harus diulang-ulang nih. Ini bijaksana sekali Pak Ben ini. Walaupun lebih muda dari saya, ngakunya ya. Jadi, kalau dibilang tadi worth it, satu hardware itu bisa saat dia muncul, itu jadi tidak worth it. Tidak worth it. Contoh, tadi kita udah pernah ngomong ya, Radeon 6650 XT. Itu pertama nongol tuh dimaki-maki di mana-mana. Wah, ini nggak worth it nih. Ya. Coba lihat hari ini. Ya, sebagai seorang yang terjun di bisnis IT ya, kita lihat sendiri 6650 setelah terjadi adjustment harga, loh kok jadi salah satu SKU yang paling worth it. Jadi worth it atau enggak itu sebenarnya tidak ditentukan oleh performance-nya ya, tapi juga ditentukan oleh harganya. Apakah harganya itu sesuai dengan performa yang ditawarkan dibandingkan kompetitornya? Ya. Dan sekali lagi keep in mind ini persepsi pribadi loh ya, persepsi pribadi kita masing-masing terhadap satu produk. Nah, contoh di Radeon 6650 XT. Di gamers ya, ini oke. Persepsinya itu oke banget gitu untuk bermain di 1080 720, mungkin nggak harus rata kanan lah ya. Yang penting dia bisa playable di atas 30, bahkan mungkin beberapa game bisa 60 FPS ke atas. Tapi kalau kita ngomong ke content creator, ini langsung di blacklist. Ini nggak worth it. Dia tidak punya instruksi, dia tidak bisa membantu akselerasi ke software yang saya pakai. Dan itu adalah fakta gitu. Spesifik di GPU render ya? Nggak bisa bersaing dengan NVIDIA. Jadi worth it dari sisi apa gitu? Kembali lagi ke teman-teman sendiri menilai persepsi worth it itu dari sisinya apa? Mau dipakai gaming untuk satu case ini tadi. Terus kita lihat prosesor nih, persepsi tentang prosesor. Yang penting 8 core misalnya. Nah, itu kan kalau kita ngomong di Intel yaitu ada generasi-generasinya. Sampai 13, hampir 14. Dan ini jadi masalah ini. Ini mau saya ngomongin juga. Masih banyak di market kita banyak yang banget, menjual bukan masih banyak. Gen yang 10 generasi sebelumnya. Gen 3 itu, Gen 2 bahkan masih ada. Gen 1 itu masih ada. Ya. Masih. Ryzen 1600 pun masih ada saat ini. Tapi kalau Ryzen nggak semasif itu ya. Tapi yang Intel dari Gen 1 sampai Gen 4 itu masih, menurut saya pribadi ya, itu masih jadi market leader. Betul sekali. Itu kuantitasnya paling banyak. Nah, ditambah persepsi yang tidak benar tentang sebuah PC. Yang penting PC itu pasti lebih kencang dari laptop. Lah, belum tentu. Kita kalau pakai prosesor generasi ketiga atau kedua, kalah dengan laptop modern sekarang gitu performanya. Sudah bisa dibawa kemana-mana, mobilitas tinggi ya, dibanding dengan PC kaku, kotak,
yang isinya pasti power supply bawaan casing, ya, motherboard. Saya nggak tahu lah ya, itu board zaman itu. Cap badak. Cap bangong. Ya kalau kita dulu bilangnya itu motherboard industri rumah tangga kalau istilah kita dulu. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan itu jadi tidak inline, tidak sesuai gitu. Kenapa di Indonesia ini banyak bertaburan prosesor bintang seperti ini? Regulasi. Regulasi kita yang membuat tumbuh subur market ini tadi. Saya beberapa kali ngobrol sama teman-teman prinsipal ya, baik dari Intel, dari AMD, dari Nvidia. Mereka selalu mempertanyakan, kenapa sih Indonesia ini segede ini negaranya, segini banyak penduduknya, selalu industri PC-nya itu kalah dibandingkan negara tetangga. Betul. Even Singapura yang kecil banget. Ya, saya bilang enggak kalah, kita menang jauh. Cuman sebagian besar dari PC bulletnya itu nggak tercatat dari kalian si pemain resmi. Itu datangnya entah lewat kapal selam atau lewat mendarat di padang tentu saya nggak ngerti. Tapi itu masif sekali. Generasi profesor lama itu masif sekali dan harganya sangat-sangat murah. Dan ini yang menjadi masalah adalah ketika Intel itu kampanye terlalu berhasil di zaman dulu. Core i7 itu sangat makanya dia bahkan sekarang ada Ultra. Mungkin ya, Core Ultra itu mungkin salah satu penyebabnya kenapa dia merubah nama, karena mungkin Core i7 terlalu terkenal sehingga orang awam itu tidak menjadi perhatian ketika itu generasinya jauh berbeda dengan performa yang jauh sekali berbeda. Kalau kita ngomong sekarang Core i5 generasi kedua lah 2500K yang di zaman itu adalah prosesor OC yang paling top banget ya. Kita bandingkan dengan dual core-nya Intel Pentium G sekarang yang seri ke-12 itu saya rasa masih kencengan G-seriesnya itu. Atau paling enggak head to head lah. Dengan konsumsi daya lebih rendah, dengan masa depan lebih cerah karena memang menggunakan platform lebih baru dan juga harga mungkin kalau kita hitung total general juga nggak akan berbeda jauh. Iya, kompatibilitas luas karena cari DDR4 atau ya mungkin ada yang pakai DDR5 kali itu masih bisa. Sedangkan kalau kita ambil gen yang dulu ya harus cari DDR3. Yang limited di kapasitas per modulnya kan gitu. Jadi memang itu itu banyak menjadi perhatian saya pribadi ya untuk menerjemahkan hal-hal seperti ini supaya market itu paham. Nggak masalah sih kalau kalian mau mulai Gen 2 asal memang kalian paham ya. Benar-benar paham. Nggak apa-apa kok, saya mau buat PC kenangan kok. Ini PC saya dulu nggak bisa kebeli. Ya it's okay, itu personal komputer, itu serah kalian ya. Cuman ada beberapa poin yang kadang-kadang tidak dipahami oleh market sehingga mereka dalam tanda kutip ketipu ketipu dan kadang tuh malah menipu diri sendiri dengan mencoba mencari justifikasi bahwa apa yang saya ambil ini benar gitu. Worth it. Tapi ketika didiskusikan dalam sebuah public forum, nah di situ nanti banyak terjadi perdebatan soal gen-gen begini. Jadi kalau dibilang worth it atau tidak dengan gen yang lama, ya saya pribadi bilang nggak worth it sama sekali. Tidak ada alasan untuk membeli gen yang sudah lama, yang sudah tidak up to date. Tidak ada satupun menurut pandangan saya, di mata saya, yang saya bisa bilang, oh itu enggak apa-apa kamu beli untuk kebutuhan yang kamu butuhkan loh. Tapi kalau keinginan kamu itu pingin punya, waduh saya kurang koleksi nih, saya pinginnya yang Gen 2, saya belum punya Gen 3. Ya monggo, itu mah memang beda lagi. Dia main nostalgia misalkan. Siapa tahu masih punya Duron kan? Nah, boleh aja. Ya jadi itu ya, worth it apa enggak itu tergantung dari persepsi kalian, tergantung dari ya memang tadi ujung-ujungnya sama ya. Kita harus benar-benar tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan clickbait YouTube, konten YouTube itu kalau sudah ada kata-kata worth it or not, wah itu langsung view-nya itu langsung. Jadi hebat sekali nih kata worth it ini sangat hebat sekali. Bisa jadiin jargon marketing terus-terusan sih. Oke, jadi buat kalian yang memang punya rencana rakit PC, coba mungkin kata-kata Om Benny tadi bisa menginspirasi dan membuat kalian lebih banyak mencari literasi, mencari informasi yang mungkin sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Sehingga nanti PC impian itu benar-benar sesuai dengan apa yang kamu butuhkan dan benar-benar optimal secara uang. Worth it jadinya secara umum. Oke. Jadi gini ya, ini dari point of view saya ya. Ketika ada seorang ingin ngerakit sebuah PC, apa yang pertama mereka lakukan? Ada beberapa fenomena yang saya amatin dari beberapa customer yang datang ke toko saya ya.
Pertama mereka akan mengajak tetangganya yang dianggap paham PC. Wah, itu paling common itu. Datangnya serombongan, ada bawa tetangganya, ya tetangganya suruh nanya-nanya, nanti dia akhirnya mantuk-mantuk dan akhirnya beli gitu. Yang kedua untuk yang lebih advance mungkin masuk ke forum. Ya, forum dan YouTube. Forum dan YouTube Ya, dari beberapa konten. review. Ya. Di sini mungkin akan menjadi sedikit agak lama prosesnya karena di forum itu sendiri luar biasa ya. Betul. Luar biasa sekali. Belum lagi kita ngomong dalam tanda kutip banyak juga basar-basar dari brand yang masuk ke sana. Ya. Buzzer. untuk mengkampanyekan produk-produk mereka untuk menjadi yang layak dipilih lah intinya seperti itu ya. Dan juga di forum itu juga banyak sekali point of view dan balik dari saran ya. Sehingga untuk proses penyaringan data informasi itu juga kalian tambah bingung lagi ya. Nah kalau dari Mas Benny sendiri kira-kira ada guideline yang simple nggak sih buat teman-teman yang ingin target PC itu sebaiknya bagaimana ya? Karena memang semua orang menganggap informasi-informasi yang mereka terima juga ada benarnya gitu. Jadi pertama itu kembali ke awal tadi, soal apa yang dibutuhkan, keinginan spesifik yang mau dipakai untuk apa ini. Saya nggak mau ngomong gaming lah. Kita kesampingkan gaming karena ini unproductivity sebenarnya, mostly. Kita ngomongnya tentang sesuatu yang memiliki value productivity buat kalian, misalnya yang main content creator. Pertama sekali itu memahami tadi itu penting, jadi saya nggak ulang lagi. Itu memahami kebutuhan yang spesifik, aplikasi yang dipakai apa. Kedua, mempelajari. Sebenarnya bukan harus mempelajari sampai baca buku banyak-banyak sih. Karena sebenarnya di white paper aplikasi, kalau kalian mau cari digging sebenarnya, itu ada hint-hint yang menunjukkan mereka akan optimum, software-software ini akan optimum dengan certain instruction yang ada baik itu di prosesor maupun di GPU. Dan hardware requirement. Hardware requirement itu ada yang minimal, ada yang recommended, ada yang highest biasanya. Sama mirip-mirip kayak di game juga ada gitu di ya? game juga ada sebenarnya. Nah, belajar dari situ. Kedua, bukan mengkampanyekan produk resmi atau tidak ya, tapi memutuskan membeli sebuah produk resmi itu adalah menjaga investasi kalian sih dengan uang yang dibayarkan gitu. Ketiga, membandingkan review. Review itu banyak banget. Bisa ambil sudut angle-nya dari kiri, ada yang dari kanan, ada yang dari belakang. Ini bukan posisi kameranya ya, tapi sudut pandang satu orang reviewer itu mengulas satu produk. Dan kita bisa dapat kesimpulan yang banyak sekali. Nah, di sini kebijaksanaan kita memilih. Dari kesimpulan yang banyak itu, mana yang mendekati dengan kebutuhan kalian gitu loh. Bukan yang tidak kalian butuhkan. Misalnya, di review sebuah PC yang melulu hanya ngomongin soal RGB. Pertanyaannya, kalian butuh nggak RGB-nya itu? Butuh tidak? Ingin pasti dong. Semua pasti ingin RGB. Saya yakin. Kamu juga ingin? Buat jualan sih. buat menarik perhatian, bukan buat saya, buat menarik perhatian orang. Itu adalah satu tools marketing sebenarnya. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Tapi pertanyaannya butuh gitu atau tidak? Spesifiknya. Pertanyaan lagi, kalau kita mau soal gaming, apakah dengan ada RGB itu menambah FPS gaming? Kagak gitu. Kenyataannya tidak. Tapi dengan adanya RGB itu bisa meningkatkan kasta dari si empunya atau si gamer itu sendiri, baik secara sosial ya, yang di dunia maya maupun di dunia nyata ya. Keempat, yang saya rasa harus lebih cerdik lagi. Kita kan ngomong merakit PC, kita menggabungkan total 14 komponen loh. Coba kalau saya salah, coba kalian hitung komponen untuk bisa jadi satu PC itu, untuk bisa berfungsi itu kurang lebih ada 14 komponen. Ya, satu mungkin bisa on dan off itu adalah soal GPU. Karena kalau pakai yang IGP ya, GPU-nya bisa hilang. Tapi mostly 14 komponen deh. Nah, dari 14 komponen ini yang paling fatal itu adalah motherboard, prosesor, dan memori. Nah, compatibility list ini yang penting sekali. Compatibility list ini agar kita tidak salah memilih kombinasi tiga ini. Pengetahuan tentang soket. Ingat, misalnya soket Gen 10 sama Gen 12 itu berbeda. Berbeda, kakak. Ya, jangan dianggap sama. Karena masih banyak ya. Masih banyak di forum tuh bertanya, ini saya beli kayak gini kok, pinnya begini ya. Saya pasang masuk, tahu-tahu bengkok semua. Nah, karena tadi ketidaktahuan berubah menjadi satu cemoohan yang dibully satu forum. Sehingga akhirnya mematahkan semangat yang posting tadi. Ah, kalau gitu saya nggak mau beli PC lagi. Beli PC dibully, beli PC dibully. Ya, itulah yang terjadi di dunia maya. Tapi kalau kita ngomong di dunia nyata, saya rasa nggak ada yang berani ngebully langsung to the point. Oh, ini PC kamu jelek. Nggak akan ada gitu. Karena ya semua keyboard warrior ya. Tidak ada yang tahu juga muka kita kayak apa. Sehingga orang bisa berpendapat bebas apa yang mereka debatkan. Jadi keempat ini sebenarnya yang paling penting agar investasi uang teman-teman itu tidak menguap begitu saja.
Jadi kalau dari saya sih itu sih. Ya, jadi itu ya, dari Om Benny guideline-nya seperti itu, harus tetap lebih bijaksana dan tetap ujungnya kembali ke yang awal-awal tadi, pahami. Ini personal PC, personal komputer, PC kan personal komputer. Harusnya itu tidak pernah ada spesifikasi yang salah sama sekali. Tidak pernah ada orang yang punya kapasitas bisa membuli PC rakitan kalian selama kalian benar-benar paham every single komponen yang kalian pilih itu sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Begitu. Memang agak berat, cuman itu mengasihkan juga sebenarnya. Betul, mengasihkan. Ya, gitu ya teman-teman. Dari perkembangan 25 tahun sampai sekarang itu memang luar biasa. Perkembangannya sangat luar biasa. 25 tahun dulu kita nyari spesifikasi setengah mati kita dulu. Nggak ada internet, tidak ada guideline, manual book motherboard tidak ada. Ya, yang ada cuma tulisan di PCB, jumper 1, jumper 2, multiplayer X3, X4 gitu dulu. Dan jadi dulu itu sudah bukan di ranah overclocker ya, untuk mencari bets itu karena memang pilihan nggak banyak ya. Kita memilih sesuatu yang worth it atau nggak worth it dalam tanda kutip ya. Itu dari betsnya. Ya betul. Tapi sekarang masih ada yang bilang ini betsnya bagus. Padahal saya kasih tahu ya, di game sekarang sudah nggak ada istilah bets. Itu semua mitos. Mitos, ya, tahayul. Jadi gini ya, pahami ya. Ini contoh ya. Jadi beberapa orang yang diskus dengan saya yang ngerakit PC itu memang sedikit banyak menurut saya ya, itu menginvestasikan uangnya pada hal-hal yang tidak terlalu esensial ya. Jadi banyak juga gimmick-gimmick yang dibuat oleh vendor, siapapun vendornya ya, yang sebenarnya itu tidak bisa kita rasakan benefitnya, cuman itu memakan cost kita yang lumayan ya. Padahal ada beberapa yang benar-benar bisa esensial, yang bisa menambah kenyamanan kita memakai PC tersebut untuk apapun ya. Contohnya kita mau mengejar prosesor tertinggi misalkan ya, dengan core dan thread yang banyak ya, generasi terbaru. Padahal kita hanya main game aja untuk gamers ya. Itu nggak worth it sama sekali. Bahkan kalau di AMD sendiri, kalau kita pakai Ryzen 9 yang 12 core apa 16 core ya, begitu kita install Ryzen Master dan kita hidupkan game modenya, itu cuma 8 core yang dihidupkan. Yang lain disable. Jadi kalau kalian gamers pakai Ryzen 9, itu jelas bukan peruntukannya, banyak buang-buang uang. Selisihnya cukup banyak, bukan berjuta-juta. Itu bisa kalian investasikan untuk membeli sesuatu yang lebih esensial. Misalkan meja gaming, atau kursi yang nyaman, atau monitor yang besar, lebih lega. Itu jelas-jelas bisa kerasa dan bisa kalian nikmati daripada kalian investasi uang tersebut ke prosesor yang sebenarnya nggak bisa kepake juga di hampir semua game ketika core dan thread-nya terlalu banyak. Itu contohnya. Belum lagi kita ngomong PCI Express generation ya, untuk storage lah misalkan Gen 4, sekarang ada Gen 5, di komputer semuanya campaign itu speednya gila, 11.000, 12.000. Tapi saya bilang nggak semua orang, bahkan sangat sedikit orang yang bisa mengambil benefit dari speed storage sebesar itu. Nggak akan kerasa. Kalian harus repot-repot mendinginkan storage-nya, harus repot-repot beli lebih mahal, cuman kalian nggak bisa merasakan manfaatnya. Terus buat apa gitu? Jadi di level yang lebih advance, kalian juga harus berpikir kritis sampai ke level itu supaya... Kita bukan anti SSD Gen 5 ya, bukan anti. Saya mah senang-senang aja kalau ada yang mau beli SSD Gen 5 sebenarnya, karena akan ada test case di market Indonesia keluhan dari yang pakai SSD Gen 5 sebenarnya. Karena hari ini saya pribadi belum mendapatkan feedback tentang Gen 5. Tapi kita melihat itu sangat, ya tadi istilah kalian tadi, tidak worth it. Sama seperti Gen 4 dulu waktu nongol, kita bilangnya semuanya tidak worth it. Tapi ketika harga Gen 4 ini sudah mepet-mepet Gen 3, jadi sangat worth it sekali beli Gen 4. Ya itulah, di level tertentu kan juga harus lebih bijaksana dan lebih digging lagi internali kalian. Buat apa? Apakah ini benar-benar bisa kerasa? Cari informasi yang lebih detail, dan semoga dengan tip-tip yang diberikan Om Benny itu bisa membuat kalian lebih nyaman dan lebih sistematis dalam memilih sebuah PC, komponen PC untuk membuat sebuah PC rakitan. Oke, kita sampai pada akhir video ya, karena Om Benny akan pulang ke Jakarta besok ya? Masih lusa. Oh, masih lusa. Tapi dia bawa keluarga, jadi harus jalan-jalan dulu di Jogja. Oke teman-teman, semoga yang singkat dan sederhana ini, tip-tip dari kita, semoga ya bisa menginspirasi dan memberikan info yang berguna untuk kalian, terutama kalian yang masih bingung tentang sebuah PC custom ya, perpisian ya, ataupun ingin merakit sebuah PC.
Moga-moga guiding yang diberikan Om Henry bisa sedikit membantu kalian dalam menentukan pilihan, dan semoga nanti PC kalian, PC custom kalian, mungkin PC custom pertama kalian itu bisa sesuai banget dengan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian butuhkan. Butuhkan Sesuai dengan kebutuhan. Yeah. Every single money-nya itu worth it. Yeah, bisa dikonversi jadi sesuatu yang bisa kalian rasakan benefitnya. Yeah. Oke, gitu aja. Terima kasih yang sudah bersama kita Jawara Media. Terima kasih Mas Benny sudah mampir ke studio kita di Jogja, di Sleman ini. Moga-moga besok lagi kita bisa ketemu lagi. Kalau nggak saya ke Jakarta, Mas Benny ke Jogja atau dimanapun lah. Pasti sering ke Jogja kalau Anda sudah kuliah di sini. Iya, berarti kita akan buat serinya ya. Paling nggak setahun 7 kali lah kita Mas Benny. Langka loh orang kayak dia ini. Oke teman-teman, terima kasih. Salam istimewa dari Jogja.